Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muawana dengan NIM 2411023 dari kelas PAI 4A, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah, dengan mata kuliah Fikih Muamalah dan dosen pengampu Bapak Rofiq Anwar SPDI MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan membuat video yang dimana telah ditugaskan oleh Bapak, yaitu dengan tema tentang riba. Poin pertama yaitu tinjauan umum tentang riba. Riba dalam hukum ekonomi dan hukum agama Islam itu adalah haram. Nah, yang dimana riba ini juga secara umum tidak etis dan sangat dianggap tidak etis dan tidak diperbolehkan karena menyebabkan ketidakadilan bagi mereka yang lemah serta menyebabkan ketidaksetaraan dan kestabilan ekonomi Islam. Nah, selanjutnya poin kedua yaitu definisi riba. Riba dalam secara harfiah yaitu pertumbuhan ataupun penambahan, yang dimana dalam konteks agama Islam riba adalah pertumbuhan ataupun perkembangan baik dari utang piutang maupun tukar menukar. Nah, yang dimana hal tersebut tidak ada tanggung jawab dari resiko tersebut. Para ulama menyatakan bahwasannya riba ini terjadi ketika tidak ada keadilan ataupun kesetaraan nilai kualitas dan kuantitas dalam ekonomi. Selanjutnya, dasar-dasar riba. Dasar-dasar riba itu ada 4. Yang pertama dengan Al-Quran. Kenapa dengan Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran banyak membahas tentang riba, termasuk dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dan 279. Dan terdapat juga di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 130 dan Quran Surat An-Nisa 161. Yang kedua dengan hadis. Kenapa dengan hadis? Karena Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya telah banyak menerangkan tentang berbagai hukum riba, definisi riba, bentuk-bentuk riba, dan bagaimana dampaknya bagaimana dampaknya bagi dunia dan akhirat. Yang ketiga yaitu ada ijma atau kesepakatan para ulama. Para ulama bersepakat dalam beberapa mazhab bahwa riba tetaplah haram. Yang keempat yaitu qiyas. Nah, qiyas ini tentang prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang berhubungan dengan riba atau yang sejalan dengan riba tetaplah riba. Poin yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis riba. Nah, jenis-jenis riba ini pula ada 3. Yang pertama, riba al-anasi'ah. Apa itu riba al-anasi'ah? Riba al-anasi'ah yaitu terjadi apabila adanya utang piutang. Contohnya misalkan kita meminjam uang dengan adanya bunga. Yang kedua, riba al-fadl. Riba al-fadl ini terjadi ketika adanya tukar menukar. Contoh, misalkan kita ingin menukar barang jenis A dengan barang jenis B dalam waktu yang bersamaan, tapi barang tersebut tidak merata. Nah, yang ketiga yaitu riba jahiliyah. Riba al-jahiliyah ini terjadi ketika adanya perkembangan modern pada saat ini. Nah, poin selanjutnya yaitu ada riba dalam perspektif hukum Islam. Riba dalam perspektif hukum Islam itu adalah dosa besar.
yang dimana dalam Islam apabila adanya transaksi baik jual beli ataupun apa yang bersifat ketidakadilan, itu adalah larangan besar ataupun disebut dengan dosa besar, baik dari penerima ataupun pemberi. Karena dalam agama Islam telah diajarkan bahwasannya ada transaksi yang adil seperti muraqabah, yaitu kerjasama bagi hasil, dan musyarakah, kerjasama bagi modal, dan murabahah, kerjasama yang dimana keuntungannya dibagi secara merata. Yang selanjutnya, poin selanjutnya yaitu ada riba dalam masyarakat modern. Nah, riba dalam masyarakat modern ini yaitu pinjaman uang pada bank konvensional, bunga kredit pada kartu kredit, pinjaman konsumen, dan investasi yang berhubungan dengan adanya bunga. Nah, yang selanjutnya yaitu riba dalam hukum kredit. Nah, bunga dalam hukum perbankan. Bunga dalam hukum perbankan ini mencangkup tabungan dan nilai tambahan dari uang tersebut ataupun dari bunga tersebut. Misalkan contoh, bank konvensional memiliki dari tabungan, pinjaman, dan bunga. Sedangkan bank syariah itu menghindari riba, adanya jual beli, kerjasama, serta modal yang setara. Nah, selanjutnya riba dalam kredit. Dalam bentuk kredit, riba dalam bentuk kredit ini misalkan adanya kita kredit, misalkan contoh, kita kredit motor, mobil, rumah. Nah, di dalam hal tersebut itu dinamakan haram apabila kita kredit dengan adanya bunga. Misalkan kita kredit motor, kita kredit mobil, kita kredit rumah. Nah, kita ingin kredit ketiga tersebut tapi dengan adanya bunga, itu dinamakan haram ataupun dosa. Yang selanjutnya yaitu riba dalam bentuk online ataupun pay later. Nah, riba dalam bentuk online ataupun pay later ini yaitu apabila ada nilai tambahan ataupun konvensional yang terjadi pada transaksi tersebut, itu juga disebut sebagai bentuk dosa ataupun haram, yang dimana di dalam hal tersebut ketika kita meminjaman online juga ada bunga, jika itu juga disebut dengan haram. Nah, ada beberapa alternatif mengatakan itu diperbolehkan apabila ada transaksi yang sah atau disebut dengan murabahah, itu diperbolehkan jika itu sah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.